Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi duha ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Nurul Hidayah. Kemudian juga salawat dan salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita masih membahas kitab 175 jalan ke surga. Dan kita masuk pada poin ke-25, halaman 74, tentang keagungan membaca ayat kursi. Dan sesungguhnya ayat kursi adalah salah satu sebab jalan menuju surga. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'uhu min dukhulil jannata illa an yamuta." Barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap selesai salat, maka tidak ada yang dapat menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematiannya. Maksudnya, jika dia mati, dia akan masuk surga dengan rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang ayat kursi. Dalam sebuah hadis dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, dan Ubay ibn Ka'ab ini adalah salah seorang yang direkomendasikan Rasul untuk diambil Qur'annya karena kepakarannya dalam Quran. Satu hari Nabi SAW memanggil Ubay ini, kemudian mengajukan pertanyaan, "Ya Abal Munzir," wahai Abal Munzir, kunyah daripada Ubay ibn Ka'ab, "Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Tahukah kamu ayat yang paling agung dalam Quran itu apa? Sebagai adab tentu Ubay ibn Ka'ab tidak langsung menjawab walaupun tahu jawabannya. Maka dia mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi karena Nabi SAW terus mendesak agar Ubay menjawab pertanyaannya, maka Ubay pun kemudian menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian dia membaca ayat kursi dari awal sampai akhir. Maka Nabi SAW kemudian senang dengan mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, liyahni'akal ilmu ya Abal Munzir, semoga engkau terus diberikan kesemangatan untuk mencari pengetahuan, wahai Abal Munzir.
Dari riwayat ini kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada tingkatan-tingkatan ayat dan ada tingkatan-tingkatan surat, di mana ada surat yang jauh lebih agung dibandingkan surat yang lainnya. Begitu juga ada ayat-ayat tertentu yang lebih mulia dibandingkan ayat-ayat yang lainnya. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan bahwa semua surat sama, semua ayat sama, sama-sama kalamullah. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa ada ayat-ayat tertentu yang mengungguli seluruh ayat-ayat yang ada dalam Quran, sebagaimana ada surat-surat tertentu yang mengungguli semua surat dalam Quran. Kalau bicara surat, tentu tidak ada yang lebih agung melebihi surah Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran. Dia adalah induk dari seluruh Al-Quran. Tapi kalau bicara ayat tentu akan berbeda. Maka berdasarkan hadis yang kita baca, bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling agung dari semua ayat dalam Al-Quran. Karena Rasul yang mengatakan, ayat apa wahai Abal Mundhir yang paling agung? Kemudian Ubay menjawab dengan membacakan ayat kursi dan Rasul membenarkannya. Jadi kita sedang bicara tentang ayat teragung di dalam Al-Quranul Karim, disebut dengan ayat kursi. Lah oleh karena ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung dalam Quran, makanya anjuran di dalam Islam ini sangat terfokus kepada ayat ini, sampai Nabi SAW memberikan sunnah untuk dibaca di beberapa tempat dalam kehidupan kita. Contohnya, di mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca ayat ini sebelum tidur, berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika dia menjaga pembendaharaan zakat, tiba-tiba kemudian ada orang yang mencurinya. Rupanya yang mencuri ini adalah jelmaan daripada setan. Lah di ujung riwayat, setelah kemudian Abu Hurairah menangkap 2 kali dan yang ketiga kalinya dia tidak akan melepaskan pencuri ini. Tapi tiba-tiba pencuri ini mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, maukah ku ajarkan kepadamu satu ayat dalam Quran yang kalau kau baca sebelum tidur, maka syaitan tidak mungkin mendekatimu dan engkau akan dijaga oleh Allah sampai terbangun." Kemudian syaitan ini mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah pun melepaskannya. Keesokan harinya Nabi SAW bertanya, "Kenapa kau lepas pencuri itu wahai Abu Hurairah?" Maka Abu Hurairah menjelaskan bahwa dia mengajarkan kepadanya ayat kursi, dan Rasul mengatakan, "Shadaqaka wa huwa kadhub." Untuk hal ini dia benar, tapi yang lainnya yang namanya setan itu pendusta. Kemudian Rasul mengatakan, "Tahu enggak siapa yang kau tangkap itu 3 malam berturut-turut wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah enggak tahu. Kata Rasul, "Dia adalah syaitan." Dari sini bahwa Rasul SAW membenarkan ucapan setan kepada Abu Hurairah bahwa siapapun yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka setan tidak mungkin dekat kepadanya dan dia akan mendapatkan penjagaan Allah sampai terbangunnya. Ini yang pertama. Yang kedua, juga dianjurkan membaca ayat kursi itu saat kita mengalami ketakutan. Jadi kalau ibu sendirian dalam rumah, suami tak ada, hujan pula deras, listrik pula mati, anjing tetangga pula ribut aja, ya.
sekali lilin tak ada, handphone baterai low, bed, kan ketakutan jadinya. Lah dalam posisi ketakutan itu, maka baca saja ayat kursi. Baca ayat kursi karena ayat ini bisa menangkal godaan-godaan syaitan. Karena ketakutan itu selain daripada tabiat setiap manusia punya watak seperti itu, ada yang ditimbulkan dari godaan setan. Memang setan datang untuk menakut-nakuti kita. Mungkin lewat bayangan, gorden goyang-goyang disangka setan. Mungkin boleh jadi dengan bunyi-bunyi, seng pula ribut karena kena angin. Mungkin boleh jadi karena sebuah suara angin dan begitu seterusnya. Setan itu akan menggunakan semua media untuk menakut-nakuti kita. Maka untuk supaya rasa takut kita hilang, maka baca ayat kursi. Kemudian yang ketiga, inda dukhulil baiti, saat masuk ke dalam rumah. Makanya ada asar dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an, apabila dia masuk ke rumahnya, maka dia akan menuju pojok-pojok rumah kemudian membacakan ayat kursi. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengusir setan dari rumah. Itu asar daripada Abdurrahman Ibn Auf radhiyallahu anhu. Atau seperti bab yang kita baca hadis hari ini, kita diperintahkan atau dianjurkan membaca ayat kursi setelah sholat. Ya. Jadi man qara'a ayatal kursi ba'da kulli salatin mafruḍatin lam yamna'uhu min dukhulil jannati illal maut. Siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, maka tidak ada yang mencegahnya kecuali kematian. Artinya dianjurkan dibaca setelah sholat wajib, ataupun dijadikan zikir pagi dan petang. Dijadikan zikir pagi dan petang berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana anna syaitan qala bil lafzi iqra'ha inda kulli sabahin wa masain. Maka bacalah untuk mengusir setan itu setiap pagi dan petang. Dan ini menunjukkan bahwa ayat kursi itu juga dianjurkan dibaca di waktu pagi dan dibaca di sore hari. Lihat bagaimana keagungan ayat kursi ini sampai di beberapa tempat dianjurkan untuk dibaca. Tentu karena banyak faedahnya. Pertama, faedahnya adalah karena kita akan mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jaga kita. Allah akan jaga kita. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa siapapun yang membaca ayat kursi ini, maka akan senantiasa mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari keburukan syaitan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi. Bahkan lebih daripada itu, bisa menjaga jiwa, menjaga diri kita. Menjaga diri kita bukan hanya dari keburukan setan saja, bahkan dari keburukan-keburukan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Makanya tadi dianjurkan dibaca pagi dan petang kan, supaya jangan sampai kita disentuh dengan keburukan. Bahkan lebih daripada itu, bisa menjaga rumah, supaya rumah kita tidak diganggu setan. Bahkan yang lebih luar biasanya adalah di mana orang yang membaca ayat ini menjadi sebab dari sebab-sebab jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik
sedikit kita akan membahas tafsir singkat daripada ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat kursi ini dengan kalimatut tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah memulakan dengan kalimatut tauhid, la ilaha illahu. Allah adalah sesuatu yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia semata. Subhanallah. Inilah salah satu kenapa ayat kursi itu adalah ayat yang paling agung dalam Quran, karena dimulakan dengan tauhid. Allahu la ilaha illahu. Kalimat tauhid la ilaha illallah inilah yang kemudian menjadikan ayat ini luar biasa. Karena kita tahu bahwa la ilaha illallah adalah miftahul jannah, dia adalah kunci daripada kunci surga. Dan karena kalimat inilah Allah ciptakan langit dan bumi dan alam semesta. Karena kalimat ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala utus para nabinya. Karena kalimat ini pula Allah turunkan kitab-kitabnya. Dan karena kalimat ini pula lah terbedakan antara hak dan yang batil, dan disyariatkan jihad di masa Nabi SAW dan sebelumnya para nabi dan rasul. Ini kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang sangat agung. Sampai satu hari Nabi Musa, dia ingin diajarkan oleh Allah beberapa kalimat dengan kalimat yang manusia tidak pernah mengucapkannya. Dia minta kepada Allah untuk diajarkan beberapa kalimat yang kalimat-kalimat itu kalau bisa tidak ada manusia yang mengetahuinya. Dia menghadap Allah dan mengatakan, Ya Rabb, alimni syai'an ad'uka biha wa ad'kuru biha. Ya Rabb, ajarkan kepadaku sebuah kalimat yang orang tidak tahu, biar aku bisa berdoa dan berzikir dengan kalimat itu. Tapi Allah mengatakan apa? Qul ya Musa la ilaha illallah. Maka Nabi Musa mengatakan, Ya Rabb, kalimat itu semua orang mengucapkannya. Saya ingin kalimat yang semua orang tidak mengucapkannya. Tapi Allah tetap mengatakan kepada Nabi Musa, Qul la ilaha illallah. Katakan wahai Musa la ilaha illallah. Kemudian Allah berikan alasannya, Ya Musa, Lau anna samawati sab'i wal aradina sab'i fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin la rajahat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, tahu enggak bobot kalimat ini? Seandainya langit dan bumi dan lapisan-lapisannya diletakkan di sebuah neraca, kemudian kalimat itu diletakkan di neraca satunya dalam satu timbangan, tentu kalimat itu jauh lebih berat dibandingkan bumi dan langit dan seisi keduanya. Begitulah bobot kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya didahulukan di sini dengan kalimat tauhid, Allahu la ilaha illahu. Kemudian Allah mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Subhanallah. Kalimat Al-Hayyu Al-Qayyum ini adalah kalimat yang sangat agung. Kenapa? Karena dua kalimat Al-Hayyu dan Al-Qayyum ini menurut sebagian para ulama adalah nama-nama agung yang kalau ibu gunakan untuk berdoa pasti diijabah, yang kalau ibu gunakan untuk meminta pasti akan diberikan permintaannya. Makanya ada sebuah riwayat
dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Ismullahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab. Sesungguhnya nama-nama Allah yang agung, apabila orang berdoa dengan menyebut-nyebut nama itu, dipastikan dikabulkan doanya. Kemudian kata beliau, fi suwari thalathin, dan itu ada di 3 surat. Pertama Al-Baqarati, yang kedua Al-Imran, dan yang ketiga Toha. Adapun dalam Al-Baqarah, Allah mengatakan dalam surah atau ayat yang kita sedang baca, ayat kursi, karena ayat kursi bagian daripada surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua dalam surah Al-Imran, di permulaan surah Al-Imran Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan dalam surah Toha ayat 111, wa anatil wujuh lil hayyil qayyimi. Inilah 3 surat dalam Quran yang memuat kalimat Al-Hayy Al-Qayyum, dan oleh sebagian para ulama dianggap sebagai 2 nama yang sangat agung, yang kalau kita berdoa dikabulkan, yang kalau kita minta pasti diberi. Lihat, ayat kursi dimulakan dengan Ismul A'zam, nama Allah yang sangat agung, Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan kalimat Al-Hayy artinya Allah Maha Hidup, dan Allah tidak pernah didahului dengan kematian, dan tidak mungkin juga diakhiri dengan kematian. Allah itu akan senantiasa dan terus menerus, dan akan langgeng dalam sifat kehidupannya. Adapun Al-Qayyum berdiri tegak, berdiri sendiri, tidak berhajat kepada siapapun, bahkan yang lain berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qayyum. Seperti Allah mengatakan As-Samad, semua manusia bergantung kepada Allah. Itu bagian daripada makna Al-Qayyum. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian setelah Allah menyebutkan 2 namanya Al-Hayyu Al-Qayyum, kemudian Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Seolah-olah kalimat ini sangat erat kaitan dengan kalimat Al-Hayyu Al-Qayyum. Seolah-olah Allah ingin katakan kepada kita, wahai hamba-hambaku, kenali siapa aku. Aku adalah zat yang maha berkuasa. Aku adalah zat yang maha perkasa. Aku adalah zat yang maha kaya raya. Aku adalah zat yang maha mampu untuk menghukum siapapun, dan aku pemilik segalanya. Artinya kalau kalian sedang berhajat kepada aku, mintalah kepada aku. Kalau kalian memang memiliki memerlukan pertolongan, mintalah pertolongan kepada aku. Kalau kalian berhajat kepada rizki, mintalah rizki kepada aku. Kalau kalian sedang dalam kondisi terkena musibah, maka berdoalah kepada aku. Karena aku tidak mungkin disentuh dengan perasaan takut, perasaan kantuk, apalagi tidur. Semua permintaan kalian pasti ku dengar dan ku ijabah. Itu makna Al-Qayyum. Kemudian setelahnya la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak akan pernah tidur. Karena kalau Allah sekali-kali tidur kayak kita, sekali-kali tidur umpamanya, kasihan nanti saat hambanya berdoa Allah tak dengar, karena dia tidur kan. Nanti hambanya pula kemudian merasa kemudian tidak digubris doa-doanya. Kenapa nggak dikabulkan? Entahlah, mungkin saat aku berdoa Allah sedang tidur. Allah itu tidak disentuh dengan tidur dan tidak disentuh dengan muqaddimah tidur kantuk. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yarfa'ul qista
wa yahfazuhu. Kemudian wa yurfa ilaihi amalun nahari bil laili wa amalul laili bin nahari. Kata Nabi, sungguh Allah tidak akan pernah tidur, dan tidak layak juga atau mustahil juga Allah tidur. Dia akan mengangkat dan menurunkan timbangan mizan dan amal manusia pada setiap siang hari diangkat kepadanya, dan setiap malam hari juga amalannya akan diangkat, dan amal manusia pada malam itu akan senantiasa juga diangkat seperti siangnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tertidur, macam mana orang-orang yang kemudian memanjatkan doa? Ada orang yang sedang sedih, pengen penyakitnya sembuh, bermunajat kepada Allah, minta kesehatan, rupanya yang diminta sedang tidur. Ada orang yang kemudian sedang kemalangan ekonominya, minta kepada Allah agar supaya ekonominya dilancarkan, rupanya yang diminta sedang tidur. Nanti banyak kemudian permintaan hamba tidak dikabulkan karena dia tidak tahu masalahnya. Menunjukkan bahwa dua sifat ini bukan sifat Allah. Karena mengantuk dan tidur itu adalah sifat yang kurang sempurna. Karena dua perkara itu sudah Allah anugerahkan kepada siapa? Kepada kita. Makanya Allah mengatakan, wa min rahmatihi an ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmatnya Dia jadikan untuk kamu malam dan juga siang, supaya di malam hari kalian bisa tidur, bisa istirahat, dan di siang hari kalian bisa mencari nafkah dan rezeki. Jadi dua sifat ini sempurna bagi manusia, tapi tidak sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau seandainya ada manusia tidak pernah ngantuk, ada manusia tidak pernah tidur, maka kita katakan sakit orang itu. Kan ada itu penyakit yang tidak bisa tidur kan, sampai dia baru bisa tidur kalau minum obat gitu, penenang, baru dia bisa tidur. Dan kalau dia bisa tidur kemudian terbangun tuh sehat luar biasa. Ya, karena ngantuk dan tidur itu bagian dari kesempurnaan sifat manusia. Tapi ini tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau seandainya Allah tersentuh dengan sifat ngantuk dan tidur, bahaya, Bu. Bahaya sekali. Kenapa? Ada satu kisah di zaman Nabi Musa. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Jibril, apakah Rabb kita ini tidur wahai Jibril? Seperti kita kadang tidur kadang tidak tidur gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Jibril untuk membuat perumpamaan. Diambillah dua bejana berisi air. Kemudian Nabi Musa disuruh untuk memegang keduanya, berdiri tegap, jangan bergerak. Sampai kapan? Nanti kau lihat, kau akan tahu. Akhirnya dipegang begini terus. Lama Nabi Musa tidak tahan berdiri, akhirnya duduk. Tapi tetap dia pegang seperti ini. Ketika dia terduduk, tak tahan ngantuk, tiba-tiba terkejut bahwa bejana di salah satu tangannya jatuh, kemudian tumpah airnya. Kemudian beberapa saat kemudian ngantuknya makin berat, dia tidak tahan, jatuh lagi yang satunya, tertumpah airnya. Kemudian Jibril mengatakan, ya Musa, kalau seandainya Allah ngantuk sebagaimana perasaan kamu, maka kondisi alam semesta persis seperti bejana yang ada di tanganmu itu. Bisa tabrakan planet-planet itu, bisa kiamat ya. Kalau Allah sempat ngantuk apa tidur apa enggak bahaya. Ibu saja seandainya nih ngantuk ya, naik motor, nanti pulang dari Puskopkar ke rumahnya di mana ngantuk, kemudian tidur masih jalan terus, kita kira sampai rumah enggak? Kalau sampai Tamyang ya, tapi kalau sampai rumah kan enggak, bisa ditabrak orang atau nabrak orang kan gitu. Nah ini kan bahaya. Orang tidur akan ngantuk itu, ibu nih lagi masak tidur ya, mungkin kodeknya udah sampai kualinya tuh ya, masuk pula kemudian ke kompornya lah. Orang manusia saja kalau tidur ngantuk ini bahaya. Mimbabil aula walillahil masalul a'la.
maka tentu bahayanya Allah kalau sampai ngantuk dan tidur bisa menghancurkan segalanya. Makanya Allah mengatakan la ta'khuduhu sinatun wala naum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Kalimat ma ini ma mausul, memiliki makna umum. Artinya semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Tidak ada sedikit pun dari milik kita hambanya, bahkan kita juga milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang kekuasaannya, bahwa Allah pemilik langit, bahwa Allah pemilik bumi. Dan subhanallah, dalam sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dalam sebuah asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bainas sama'i dunya wallati taliha 500 amin wa baina kulli sama'in 500 amin wa bainas sabi'ati wal kursi 500 amin wa bainal kursi wal ma' 500 amin wal kursi fawqal ma' wallahu fawqal arsy wa ya'lamu ma antum alaihi. Kata Abdullah bin Mas'ud, antara langit dunia yang kita lihat di atas itu, antara langit dunia dengan langit berikutnya itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Begitu juga antara langit kedua ke ketiga, dari ketiga ke empat, dari keempat ke kelima, dari kelima ke keenam, dan begitu seterusnya. Itu sama jaraknya 500 tahun perjalanan. Dan apabila kemudian sudah sampai ke langit ketujuh, maka jarak dari langit ketujuh ke kursi Allah itu, yang disebut dengan ayat kursi di sini, itu jaraknya sama 500 amin, sama dengan jarak 500 tahun perjalanan. Kemudian jarak antara kursi dan air juga sama. Dan kursinya Allah itu di atas airnya, dan Allah di atas kursinya. Maksudnya bukan Allah kayak kita duduk di kursi gini, enggak ya. Maksud di atasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Lihat di sini keagungan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kalau kita menatap ke langit, Bu, ada keajaiban luar biasa di dalam langit itu. Di sana ada namanya Baitul Uzza, tempat penyimpanan Al-Quran. Di sana ada Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat, di mana satu hari masuk 70.000 malaikat, kemudian keluar dan tidak akan pernah kembali, diganti dengan malaikat dengan jumlah yang sama setiap harinya seperti itu. Di sana ada para nabi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jumpai pada peristiwa Isra Mi'raj. Di sana ada kursi, di sana ada air lautan dan macam-macam, dan tentu yang paling agung dari semua makhluk adalah arsy Allah Subhanahu wa taala, dan arsy itu ada di langit, di atas ketinggian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ayat ini menceritakan tentang adanya syafaat. Nanti kalau kita berada di akhir zaman, tanda dari tanda-tanda kiamat besar yang paling akhir apa? Keluarnya api dari negeri Hijaz Yaman, dari negeri Aden Yaman. Dan itu sudah terbukti dengan penelitian NASA bahwa di bawah tanah Aden itu memang penuh dengan burukan, penuh dengan larva, penuh dengan api gitu. Lah api ini akan muncul juga di Hijaz, sehingga api Aden dan Hijaz ini nanti di hari kiamat
dari tanda-tanda kiamat besar itu yang paling akhir akan berjumpa, kemudian akan mendorong manusia supaya berkumpul di satu tempat. Jadi mereka itu tugasnya hanya menggiring manusia supaya kumpul di sebuah tempat namanya negeri Syam. Apakah muat? Wallahu a'lam lah. Allah ala kulli syai'in qadir. Baru ketika manusia tidak ada yang baik, tidak ada yang beriman walaupun sebiji darah, disitulah Allah kiamatkan alam semesta ini dengan menghancur-hancurkannya. Sampai kemudian akhirnya bumi yang kita pijak sudah tidak berbentuk lagi, dan Allah hancurkan dan Allah ganti dengan bumi yang baru. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi yang baru, maka Allah turunkan hujan. Hujan inilah yang kemudian mengenai setiap tulang ekor manusia, karena dalam diri setiap kita itu punya tulang ekor, dan tulang ekor itulah yang tidak akan dimusnahkan alias dikekalkan. Walaupun dia mati tenggelam, walaupun dia mati terkunyah oleh hewan, walaupun dia mati terkena makan buaya, walaupun dia mati terkena runtuhan, apalah sebutkan penyebab kematiannya, yang namanya tulang ekor itu tidak mungkin musnah. Karena dari situ kita dibangkitkan. Dari tulang ekor itulah kita dibangkitkan. Lah setelah hujan, tiba-tiba kemudian jasad-jasad yang sudah entah berantah jumlah tahunnya sejak Adam sampai hari ini, tiba-tiba kemudian hidup kembali. Maksudnya tiba-tiba tulang belulangnya hadir, kemudian kulit-kulit dagingnya melekat lagi. Disitulah kemudian mereka pun jasad-jasad yang tanpa ruh ini kemudian dilempar ke permukaan bumi yang baru. Barulah di situ Allah lepaskan ruhnya masing-masing dari illiyin kalau dia orang beriman, dari sijin kalau dia orang kafir. Kemudian menyatu lagi di badan-badan mereka. Setelah kemudian mereka pun bangkit. Inilah yang disebut dengan yaumul ba'thi, hari kebangkitan. Semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Akhirnya kemudian di tengah-tengah peradilan Allah, manusia kumpul di padang mahsyar. Mereka bingung harus kemana, karena Allah membiarkan entah berapa lamanya berada di padang mahsyar itu. Mulailah mereka gelisah. Datanglah sebagian besar mereka kepada Adam dan meminta syafaat, tapi Adam kemudian menolaknya. Aku tidak bisa memberikan syafaat, sebaiknya urus diri kalian. Tapi Adam menyuruh mereka datang kepada Ibrahim. Ibrahim pun sama menolak, dengan mengatakan, aku tidak bisa memintakan syafaat kepada Allah untuk kalian, karena aku pernah berdusta 3 kali dusta, katanya. Sebaiknya kau datang kepada Musa. Rupanya Nabi Musa pun tidak berikan syafaat karena alasannya dia pernah membunuh orang. Kemudian datang kepada Isa. Isa tidak menyebutkan apa dosanya, cuman Isa hanya mengarahkan manusia, datanglah kepada Muhammad. Dia adalah akhir para nabi dan rasul. Lah disitulah semua manusia datang kepada Rasul, kemudian meminta. Rasul pun mengiyahkan dan mengatakan, analaha, kan ku coba. Maka dia pun kemudian menghadap Allah, sujud di bawah arasnya dengan sujud yang lama, sampai Allah katakan, irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta, qul tusma, ishfa tushaffa. Angkat kepala Muhammad, minta kau dikasih, bicara kau didengar, dan mintalah syafaat, aku akan beri kau syafaat. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Tapi syahidnya di sini, Nabi tidak lantas memberikan syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada izin, tidak akan dapat syafaat. Makanya dalam ayat kursi di sini, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Tidak ada yang dapat berikan syafaat di Allah kecuali izinnya. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan dapat syafaat dan tidak akan memberikan syafaat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu syafaat pada hari kiamat banyak sekali, dan ini bukan ranah kita jelaskan. Tapi yang jelas bahwa Allah hendak menjelaskan tentang syafaat, menunjukkan apa? Menunjukkan rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya. Bahwa ada di antara hamba-hamba Allah
yang banyak melakukan dosa tapi masih ada kebaikan, tetap diselamatkan. Ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan dia mengetahui apa yang di belakang mereka. Ini menunjukkan bahwa ilmu Allah meliputi seluruh makhluknya, baik yang ada pada masa yang lampau ataupun yang akan datang. Allah tahu karena Allah yang menciptakannya, dan menunjukkan ilmu Allah itu luas. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mungkin mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang telah Allah kehendaki saja. Jangankan sekelas kita, Bu. Nabi Khidir berbincang dengan Nabi Musa di perahu. Kemudian tiba-tiba dia melihat ada burung laut menukik ke arah lautan, kemudian mengambil seteguk air lautan, kemudian terbang lagi. Kata Khidir kepada Musa, ya Musa, ilmuku dan ilmumu itu seperti satu teguk burung laut itu. Adapun ilmu Allah ini lautannya. Itu sekelas Musa. Bahwa rupanya ilmu yang dianugerahkan Allah kepada kita, sehingga di antara kita ada yang jadi profesor, jadi doktor, jadi insinyur atau apalah sebutkan orang-orang cerdas itu, penemu. Rupanya itu hanyalah ilmu yang setitik yang di teguk burung itu. Itulah yang diperebutkan semua manusia. Sementara ilmu Allah itu seluas-luasnya bentangan laut yang kita lihat. Kemudian Allah mengatakan, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Bicara kursi, kursi disebutkan di dalam Al-Quran, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Ada yang mengatakan kursi itu adalah arsy. Arsy itu kursi, ya kursi itu arsy. Ya. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak benar, bahwa arsy makhluk Allah tersendiri dan kursi juga makhluk Allah yang tersendiri. Inilah yang kuat, bahwa arsy dengan kursi berbeda. Dan makna kursi yang banyak dikuatkan para ulama adalah tempat berpijaknya kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, mal kursi fil arsy illa kahalaqatin min hadidil qiyas baina dhahrai fulan minal baina dhahrai falat minal ardi. Kursi itu berada di arsy, tidak lain hanyalah bagaikan sebuah gelang besi yang dicampakkan di tengah-tengah padang pasir. Jadi kalau seandainya pengen tahu berapa besar kursinya dengan arsy Allah itu, ibu lemparlah cincin ke tengah padang pasir itu. Kursi itu cincinnya, padang pasir itu arsy. Dan kalau seandainya kursi mau dibandingkan dengan langit dan bumi juga sama. Langit dan bumi itu cincinnya, kursi itu adalah padang pasirnya yang luas, saking besarnya, ya. Jadi ini makanya kenapa ayat kursi itu ayat yang ditakuti, karena memiliki keagungan. Kemudian Allah mengatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan dia Allah tidak merasa berat untuk memelihara keduanya, dan Allah Maha tinggi lagi Maha benar. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengurusi langit dan bumi itu nggak akan lelah. Lain contoh mamanya ibu ya, ngurus rumah, rumahnya besar pula kan gitu. Anggap saja rumah sultan, ibu nyapu sendirian 4 lantai, kan ada lelahnya kita ini. Itu baru ngurus satu rumah tuh, cemana kok diamanahi 2, 3, 4 rumah kan. Nggak pingsan kita merawatnya. Manusia tersentuh dengan kepayahan saat bertugas, tapi Allah tidak pernah tersentuh dengan itu. Makanya Allah mengatakan dalam surah Fatir
Ayat 41, innallaha yumsikus samawati wal an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadi min ba'di innahu kana haliman ghafura. Sungguh Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap tidak ada seseorang pun yang dapat menahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh dia maha penyantun lagi maha pengampun. Lihat ayat ini, bahwa langit itu berada di genggaman Allah. Subhanallah, tidak ada satupun penyanggah langit. Coba keliling dunia, ada enggak satu penyanggah yang menyanggah langit? Tidak ada. Langit itu tanpa tiang, padahal dia bentuk bangunan, Bu. Kenapa tidak jatuh? Kuasa siapa ini kalau bukan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala? Dan dia maha tinggi, maksudnya maha tinggi adalah di mana Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas ketinggian zatnya, ketinggian sifatnya, ya, dan begitu seterusnya. Kemudian juga Al-Azim, maha besar, karena tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara kandungan sekilas ayat kursi. Singkat saja, Bu, ya. Saya kira untuk materi saya cukupkan sampai di sini, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita batasi. Nggak ada. Taib, kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.